Selamat ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan terbang terbaik di Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, halo selamat siang. Dan seperti yang sudah Karin janjikan di sesi pertama tadi ya, kita bakalan ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Sayyidiman Magetan. Dan sudah hadir narasumber kita. Ini ada Bu Siswati Eskep Nurse ya. Halo selamat siang. Halo selamat siang Bu Siswati, kita bisa bertemu kembali ya. Ya alhamdulillah. Sehat ya Bu Siswati? Sehat, Masya Allah. Baik, untuk kesempatan siang kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana rumah sakit menjalankan pencegahan dan pengendalian infeksi di era pandemi COVID ya Bu Siswati ya. Iya. Dan gak lupa Sobat Rasi, mungkin ada yang ingin tanya-tanya, monggo silakan bisa lewat telepon di 896137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan, di fanspage-nya juga ya. Monggo silakan yang pengen menyimak bisa tanya-tanya juga lewat Facebook kita ya. Baik, langsung saja ini kita ke obrolan kita Bu Siswati ya. Siap. Tentang bagaimana rumah sakit ini menjalankan pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 ya. Dan sebelum ke sana, untuk kasus COVID di Magetan sendiri ini Bu Siswati, apakah masih banyak? Alhamdulillah ya, kalau yang ada di rumah sakit ini sudah terjadi penurunan yang sangat signifikan gitu ya. Jadi yang kemarin di bulan Juli meledak luar biasa, alhamdulillah sekarang berangsur-angsur sudah sangat menurun. Bahkan di bulan Oktober total pasien itu baru untuk yang dirawat sempat masuk di IRNA COVID ya, itu baru sekitar 82. Jadi penurunannya memang banyak sekali. Ya alhamdulillah ya. Ya mungkin dengan dibantu adanya PPKM iya, seperti betul, itu. Jadi iya. bisa menurunkan kasus COVID. Tapi kalau ngeri loh itu Bu Siswati pada bulan yang lalu. Bulan Juli ya, ya ngeri banget. Setiap hari ada siaran orang meninggal seperti betul. itu. Malah takut sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini upaya-upayanya bagaimana sih untuk rumah sakit sendiri Bu Siswati untuk pencegahan ataupun infeksi di era pandemi ini? Oh ya, oke. Ya, sebelumnya kami sudah beberapa kali juga ya mengisi yang namanya ini pendidikan dan pelatihan bagaimana ya sharing ilmu gitu ya tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit gitu ya. Karena kami adalah kebetulan berada di komite tersebut gitu ya, yang tentunya kami berupaya bagaimana bisa menurunkan adanya risiko angka kejadian infeksi baik kepada petugas, kemudian kepada pasien, juga kepada penunjung. Nah, yang paling dituju adalah pelayanan yang bermutu tinggi tentunya ya begitu ya. Nah, sebenarnya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di era pandemi COVID itu tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan sebenarnya gitu ya. Karena apa? Jika upaya pencegahan dan pengendalian infeksi telah dijalankan sebelumnya, sebelum masa pandemik, kemudian di era pandemik, itu tidak akan terjadi yang namanya apa ya, seperti kaget gitu ya. Iya. Jadi sudah terbiasa gitu ya. Cuman bedanya kalau dulu kita mengenakan masker itu kan tidak setiap saat gitu ya. Betul. Nah, yang sekarang ini kemana-mana harus pakai masker, Kalau kemudian jaga jarak. Betul, kena pasal nanti ya. Iya, betul sekali. Nah, ketika ada serangan pandemi yang tiba-tiba begitu mendadak dahsyat, jumlahnya meledak luar biasa, semua orang tuh kayaknya menjadi ketakutan yang luar biasa gitu ya. Iya. Sehingga teman-teman yang di pelayanan pun gitu ya terjadi kehebohan gitu ya menghadapi kasus yang begitu cepatnya melonjak gitu ya. Kemudian dengan yang
begitu masuk di rumah sakit dengan kondisi yang sudah jelek gitu ya, kurang bagus gitu ya, sehingga angka kematiannya pun juga tinggi gitu ya akhirnya itu, sehingga itu menimbulkan sebuah ketakutan yang luar biasa. Bahkan kita yang merawat pun, teman-teman kita gitu ya, itu luar biasa, yang dulu nggak pernah pakai hazmat kemudian harus mengenakan hazmat gitu ya. Jadi benar-benar kayaknya itu waduh luar biasa. Tapi salut buat teman-teman kita yang ada di pelayanan. Saya ucapkan semangat selalu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik gitu ya. Nah, pencegahan dan pengendalian infeksi ini memang ending akhirnya adalah pasien safety gitu ya. Bagaimana menjadi aman, tentunya tadi yang saya katakan adalah untuk petugas, kemudian untuk pasien dan juga pengunjung gitu ya. Ada beberapa hal yang dilakukan di dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini kemarin sebenarnya disampaikan materi ini oleh senior kami yang ada di Kemenkes gitu ya, baru di seminar tanggal 16 kemarin ya gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah kegiatan screening dan triase. Nah, makanya kalau mungkin pertama masuk di RSDS gitu ya, baik di rawat jalan maupun di IGD, pertama pasti akan dilakukan yang namanya screening triase pasien COVID atau non COVID gitu ya. Jadi mungkin kalau terjadi masyarakat mungkin merasa kurang nyaman karena memang prosedurnya harus seperti itu. Jadi kita harus membuat bagaimana semuanya aman kan gitu ya. Jangan hanya karena dari satu pasien yang kurang kooperatif kemudian akan mengakibatkan penularan bagi yang lain. Tujuan kami sebenarnya adalah di situ gitu ya. Jadi mungkin kalau di awalnya tidak nyaman, tapi sebenarnya tujuannya untuk supaya aman buat semuanya. Gitu ya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah dengan melakukan kewaspadaan standar gitu ya. Itu adalah sebagai lapis pertama. Kemudian kewaspadaan transmisi ya. Nanti transmisi itu ada 3 macam gitu ya. Ada yang kontak, kemudian ada yang droplet, kemudian ada yang airborne. Kemudian selanjutnya ada pengendalian administrasi. Seperti apa pengendalian administrasi itu? Nah, seperti alur tadi, alur pelayanan pun akan berubah gitu ya. Kemudian juga lagi tentang bagaimana contohnya di ruang tunggu ada dilakukan social distancing, disekat-sekat. Kemudian kegiatan dilakukan secara online, contohnya seperti itu ya. Jadi kemudian mungkin kalau melihat di ruang periksa kenapa ada barier pembatas gitu ya, itu adalah sebenarnya trik ya, salah satu upaya-upaya sebenarnya untuk membatasi adanya penularan begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian lingkungan atau engineering control. Untuk pasien-pasien COVID tentunya akan dirawat tersendiri dengan ruangan khusus gitu ya. Tidak semua orang boleh masuk, nggak boleh keluar lagi. Anak keluar nanti sudah sembuh. Gitu ya. Sudah dinyatakan boleh pulang sama dokter begitu ya. Jadi memang ruang perawatan pun harus didesain sedemikian rupa sehingga aman buat petugas yang melayani, juga untuk mendukung penyembuhan dari pasien tersebut gitu ya. Jadi banyak hal. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ini di Siswati ya. Buat sahabat Rasi mungkin yang pengen tanya-tanya monggo silahkan ya, masih Karin tungguin dan Bu Siswati tungguin ya sampai nanti jam 11 siang nih. Bisa lewat telepon di 896137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Pak E,
Kayak iki kok wis wayahe garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye iku solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Pak, nyatane sampai saiki yo durung ono solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Aduh, awak rasanya kelinggingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun berat, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Sayyidiman Magetan ya. Sudah ada narasumber kita, ada Bu Siswati Eskep Nurse ya, yang sudah menemani kita. Dan tadi kita di awal ini sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana upaya-upaya seperti itu ya. Sebelum kita lanjut ngobrolnya ini, Bu Siswati, ini sudah ada yang tanya lewat WhatsApp ya. Kita jawab pertanyaan dulu. Ada yang berespon. Ya, sebelum lanjut ya, dari nomor aja di 953 ini
Selamat siang Bu, mau tanya, itu tadi kan kalau masuk rumah sakit itu di screening triase, nah itu diapakan? Oh iya, oke, langsung saja ya Mbak, saya jawab. Terima kasih sudah berkenan bertanya pada acara hari ini gitu ya. Jadi di rumah sakit itu ada namanya screening atau triase, itu ada di rawat jalan ataupun di IGD. Nah, tentunya di sana akan dilakukan screening itu yaitu dengan mengisi yang namanya form. Sebuah form screening, di situ akan ditanyakan tanda dan gejala yang mengarah, tentunya ada mengarah ke COVID. Kemudian juga ada nggak resiko kontak seperti itu ya. Mungkin barusan kemarin ada anggota keluarga yang terkonfirm, kemudian habis berpergian dari mana, seperti itu. Kemudian jika dari tanda dan gejala itu ada beberapa yang mengarah, artinya tersangka gitu ya, jadi terduga gitu ya. Terduga COVID. Ya, jika terduga nanti maka akan dikirim ke IGD, akan dilakukan tindak lanjut lebih di screening lebih lanjut di IGD. Karena di sana nanti juga akan ada namanya screening rapid gitu ya. Bisa rapid antigen ataupun antibody. Nah, di sana akan dilakukan anamnese yang lebih detail gitu ya. Tentunya untuk menentukan perkiraan rapid apa yang mau dijalankan, rapid antigen atau antibody. Nah, kemudian jika ternyata dari hasil rapid antigen misalkan menunjukkan hasilnya reaktif gitu ya, tentunya akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi gitu ya. Lebih lanjut mulai dari apa? Ya, foto ronsennya seperti itu ya, kemudian hasil lab juga dan anamnese yang lainnya tentunya begitu. Tetapi jika dari hasil form screening, mengisi form screening dan hasil pemeriksaan rapid yang itu adalah screening awal, termasuk screening awal, ternyata menunjukkan tidak mengarah ke COVID, maka akan ditanganinya secara non-COVID gitu. Jadi tidak semua pasien yang masuk di rumah sakit Saidiman itu pasti di-COVID-kan. Tidak. Itu ekspektasi di luar sana. Oh iya, ekspektasinya banyak banget mungkin yang bilang gini, aduh aku wedi aku nih rumah sakit aku harus di COVID nih. Jadi kadang itu nggak berani ke rumah sakit, terus akhirnya ditahan di rumah dan akhirnya meninggal dunia. Itu kayaknya banyak kasus seperti itu. Itu malah justru ini ya, akhirnya malah dampaknya luar biasa kan, akhirnya ditahan di rumah karena merasa takut nanti di COVID kan, padahal tidak. Jujur, kami sebagai petugas kesehatan lebih suka merawat pasien non-COVID daripada COVID loh. Karena apa? Ketika merawat pasien COVID, bayangkan harus mengenakan hazmat dan tidak enak sekali pakai hazmat, sudah sumuk, panas gitu ya. Terus apalagi nggak begitu nyaman lah. Apalagi cuaca seperti ini. Betul sekali, dan di ruang isolasi ya lumayan suhunya gitu ya. Betul. Jadi jujur rumah sakit itu tidak ada tendensi sama sekali pengen meng-COVID-kan seseorang kalau jika memang secara fakta bukan COVID kan gitu ya. Jadi hanya kami butuh melakukan sebuah prosedur supaya ya aman, tidak menimbulkan penularan. Kok ternyata pasiennya COVID gitu, kemudian dirawat di ruang biasa, tentunya akan berpotensi menularkan ke lebih banyak orang kan gitu ya. Makanya perlu dilakukan screening yang lebih agak mendetail kan begitu ya. Jadi nanti kalau memang pasti itu bukan kasusnya COVID, ya tentunya pasti akan ditangani secara non-COVID gitu ya. Oke, siap. Jadi itu ya screening tadi itu ditanya-tanya tentang riwayat. Mungkin dia pernah kontak fisik sama tanda dan gejalanya. Betul. Terus, dan yang pasti gini, ketika ditanya gitu ya, berikanlah statement itu yang jujur. Betul. Karena semuanya kebaikan itu ya buat tujuannya untuk supaya pasien ini baik gitu ya. Kalau kita contohnya kok menularkan yang nggak baik, contohnya apa? Penyakit kan. Lebih baik kan kita menjaga supaya jangan sampai kalau memang orang tersebut terinfeksi ya jangan sampai menularkan, mengakibatkan orang lain pun jatuh sakit gitu. Betul. Jadi kalau itu tadi ya pesan dari Bu Sis
Siswati harus jujur betul ya. Jangan bohong seperti itu. Nah, ini tadi buat yang sudah bertanya ya di WhatsApp kita 953 ini sudah dijawab sama Bu Siswati ya. Itu screening dan triase itu apa, seperti itu. Jadi jangan takut ke rumah sakit ya. Iya, jangan takut. Buat Bu Siswati karena sudah ada sendiri-sendiri ini buat yang COVID sama non COVID seperti itu. Dan tadi kan di screening itu kan kalau dia memang kayaknya pernah kontak fisik kan dilakukan rapid seperti itu ya Bu. Nah itu untuk biayanya mereka membayar sendiri atau memang sudah disediakan dari rumah sakit? Tergantung istilahnya penjaminnya ya Mbak ya. Jadi biasanya kalau yang kemarin pengalaman itu pada nenek saya sendiri gitu ya, karena masuk di situ dengan kasus KLL dengan penjamin Jasara Harja gitu ya. Artinya hasil rapid tersebut menyatakan bahwa tidak ada infeksi COVID. Sehingga sakitnya hanya KLL. Makanya pemeriksaan rapidnya kita membayar sendiri, begitu ya. Kalau memang ternyata ending akhirnya itu pasien itu benar-benar COVID, secara otomatis sudah include pada klaimnya, gitu ya. Jadi kalau memang dia hasilnya negatif, biaya pribadi sendiri gitu ya. Kalau dia positif itu sudah include dari klaim. Dari klaimnya. Dari klaimnya COVID gitu ya. Oke, siap. Dan mari kita lanjut lagi Bu Siswati tentang tadi upaya-upayanya, mungkin ada tambahan lagi selain yang sudah disebutkan oleh Bu Siswati tadi, monggo. Intinya kita harus paham, jadi jangan terlalu ketakutan di era pandemi COVID ini. Karena apa? Yang namanya virus itu bisa masuk ke tubuh kita itu ada pintu-pintunya. Pintunya dari mana? Melalui apa? Yang pertama adalah melalui mukosa. Mukosa kita ada di mana? Ada di mata, ada di hidung, ada di mulut gitu ya. Makanya kenapa kita harus mengenakan masker yang benar, menutup hidung dan mulut. Tujuannya supaya kita itu tidak kemasukan dari luar dan kita tidak menularkan. Gitu ya. Kadang kan refleks orang itu ketika mau batuk bersin malah membuka masker. Itu yang kurang tepat gitu ya. Jadi kita harus membiasakan malah justru ketika saat batuk dan bersin itu ya harus selalu mengenakan masker. Dan mengenakan masker harus dengan tepat, yaitu apa? Harus rapat di bagian atasnya, menutupi seluruh mulut dan hidung gitu ya. Jadi kemudian ada masanya pakai masker juga harus dilakukan penggantian secara bertahap gitu, secara periodik gitu ya. Enggak selamanya dari pagi sampai sore satu itu tok, kemudian bahkan tidak ganti. Padahal kadang ada yang berhari-hari. Ada yang berhari-hari ya, sayang dibuang gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian lagi ini ya. Nah, jadi memang di rumah sakit itu tadi pengenaan masker itu adalah memang pada era pandemi COVID itu memang benar-benar sangat digalakkan ya di mana-mana, bahkan terhadap anak-anak kita gitu ya. Kemudian lagi ada hand hygiene gitu ya, cuci tangan, kebersihan tangan itu adalah termasuk bagian dari kewaspadaan standar ya, kewaspadaan standar yang bisa memutus rantai infeksi. Nah, setiap contoh ini ada virus yang nempel di permukaan, kemudian kita sentuh, kita lupa nggak melakukan kebersihan tangan, kemudian kita mengucek mata, yang lagi gatal, nggak sengaja, kok ternyata di situ tadi ada virusnya, nah masuklah bisa gitu ya. Makanya memang kebersihan tangan itu sangat penting dimanapun Bapak Ibu berada gitu ya, itu harus membiasakan diri gitu ya, sering harus melakukan kebersihan tangan gitu. Kemudian kalau masker tadi kalau di rumah sakit namanya alat pelindung diri, APD betul itu ya, itu adalah salah satu poin bagiannya karena sangat macam-macam, mulai dari pakai sepatu, pakai sarung tangan, pakai hazmat, ada yang pakai gaun, pakai topinya, kacamata
gitu ya. Jadi macam-macam sekali, banyak sekali alat pelindung diri. Kemudian lagi juga ada namanya bagaimana kita melakukan manajemen pengelolaan linen yang sudah dipakai pasien gitu ya. Ada bagaimana pengendalian lingkungan supaya selalu bersih gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit coba menjumpai ada bermacam-macam warna tempat sampah. Di situ sudah ditempel ada warnanya hijau, merah, kuning gitu ya. Di atasnya sudah disertai petunjuk apa saja yang boleh dibuang di sini. Nah, terkadang orang itu malas membaca. Udah asal buang aja. Asal buang, pokoknya ada tempat sampah. Nah, itu yang kurang tepat. Karena apa? Ketika dari awal kita sudah memilah dengan tepat, membuang pada tempat yang tepat, itu akan meringankan orang lain. Siapa? Petugas yang membuangnya, petugas yang mengelolanya, gitu betul, ya. Petugas sampahnya. Tujuannya adalah seperti itu. Kalau kita bisa meringankan pekerjaan orang lain, kenapa tidak? Kan itu ya. Jadi pahala. Ya, betul sekali gitu ya. Kemudian lagi ada bagaimana tentang perlindungan kesehatan karyawan gitu ya. Kalau kita lihat ya di era pandemi ini nakes-nakes di RSDS juga banyak sekali kemarin itu yang terkonfirm gitu ya. Alhamdulillah sudah banyak yang sehat, sebagian besar semuanya sehat, sudah kembali bekerja dengan baik gitu ya. Kemudian etika batuk itu kalau di rumah sakit ditempel di mana-mana gitu ya. Memang tujuannya adalah mengingatkan kepada pasien, pengunjung, bahkan kita sendiri sebagai karyawan supaya melaksanakan yang namanya ketika batuk bersin itu dengan tepat. Iya. Jangan dari batuk dan bersin malah menularkan kepada orang lain. Kadang nampaknya hal sepele gitu ya. Iya. Kadang kita mungkin kalau di rumah seperti itu ya ada anak. Iya, betul. Kan, kalau di rumah kan nggak pakai masker. Nggak pakai masker, wah itu yang kurang tepat ya. Sering bersin, batuk, terus nggak ditutup. Padahal di dekat kita ada anak-anak. Iya. Karena kita nggak tahu, mungkin kita membawa dari luar kan seperti itu ya. Jadi memang kita harus membiasakan ya. Bahkan ketika di rumah pun kalau kita berasa sudah nggak enak badan, kok kayaknya saya mau batuk pilek ya, ya kita harus prepare sendiri, menjaga diri kita, melindungi keluarga supaya tidak ikut sakit kan. Betul. Begitu ya. Iya. Nah kemudian kira-kira seperti itu. Oke. Baik, nanti kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Kita break sebentar. Oke. Oke, buat Sobat Rasi mungkin yang pengen tanya-tanya lagi, monggo silahkan ya. Bisa lewat telepon di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 081130200906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Monggo sami jagi kasarasan lan kegiatan organ badan sariro sampun ngerantos dugining penyakit. Produk herbal Ayurveda AV lan Asifat sampun berpengalaman likuran tahun salebeting pengobatan sawerninipun penyakit. Paring pambiyantu usagani, diabetes, liver, gangguan pencernaan, jantung, paru-paru, kanker, kista, stroke, rematik, asam urat, lan kathah sanget penyakit lintunipun. Kados para pasien menika. Nama saya Doni dari Klodan Ngetos. Saya sejak kecil sampai dewasa ini sering sakit lemah dan tipes. Terus saya berobat di Herbal Pak Yanto Suwarso. Sakit tipes saya sudah sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi. Nama saya Burantinem alamat Bandungan Klangon Saradan. Dulu pernah mengidap penyakit kista di ovarium sama batu ginjal. Berobat di Pak Yanto, alhamdulillah nggak ada batu ginjalnya, udah sembuh total, udah normal semua. Lan kathah sanget pasien lindunipun ingkang sampun saras saking penyakitipun. Monggo sesambetan kalian Puri Sehat Ristian ingkang bikak praktik
praktek wonten ing Jalan Pahlawan, Sangang Doso Songo, Gondang, Kabupaten Nganjuk, dinten Minggu tabuh 8 enjing ngantos tabuh sekawan sonten, wondene dinten Selasa, Rebo lan Kemis tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Ing Jalan Wilis nomor 3 Doso Songo, Ganung Kidul, Kutha Nganjuk, dinten Senin lan Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Puri Sehat Ristian ugi mbetahaken agen ingkang dipun didik dados praktisi kesehatan kanthi herbal berstandar. Call center 081 kalih setunggal 7 077 39. Inilah suara warga. Sahabat Terasi, dapat informasi dari warga Magetan bernama Afifah yang mengeluhkan bau limbah pabrik kulit yang mengganggu pengendara melintas di area pabrik kulit atau LIK Magetan. Saya Afifah, warga Magetan mengeluhkan bau limbah pabrik kulit ke Radio Rasi FM. Setiap hari ketika saya berangkat ke kampus, saya melewati daerah Kauman dekat pabrik kulit dan baunya itu sangat gak enak sekali. Tolong untuk dinas terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut karena itu sangat mengganggu pengendara yang melintas dan juga warga di sekitarnya. Terima kasih. Sahabat Terasi, ada juga informasi dari warga Magetan yang bernama Pratama yang mengeluhkan parkir liar di Jalan MT Haryono dan Jalan Jawa Magetan. Berikut penuturannya. Saya Pratama, saya warga Magetan. Sebagai pengendara yang setiap hari melintas, mengeluhkan banyaknya parkir liar di kawasan Jalan MT Haryono dan sepanjang Jalan Jawa. Apalagi di saat pagi, banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di jalan tersebut. Dimohon untuk dinas terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut demi kenyamanan pengendara. Sahabat Terasi, ada juga informasi dari warga Magetan yang mengeluhkan yaitu jalan rusak di seputaran Ngariboyo Magetan. Saya Ali, warga Ponorogo. Saya sering melewati jalan raya Parangariboyo untuk bekerja. Saya mengeluhkan lubang-lubang di tengah jalan yang berada di area Jalan Ngariboyo. Dimohon kepada dinas terkait menindaklanjuti hal tersebut sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Sahabat Rasi, ada informasi dari pendengar Radio Rasi FM yang sudah mengirimkan informasi mengenai trek-trekan di Jalan Tembus Pasar Penampungan depan STM PGRI Magetan yang meresahkan pengendara yang melalui daerah tersebut. Semoga dinas terkait segera menindaklanjuti hal tersebut. Baru saja Anda dengarkan suara warga dari warga Magetan. Memperkenalkan Klinik Mata EDC Magetan merupakan cabang ke-9 dari jaringan Klinik Mata EDC Group. Klinik Mata EDC Magetan, klinik mata terbesar terlengkap di wilayah Magetan. Ditangani oleh dokter spesialis dengan standar terbaik, sistem one-stop service, dan pelayanan yang ramah akan menambahkan kenyamanan dalam mendapat pelayanan terbaik untuk Anda dan keluarga. Layanan unggulan, pusat layanan katarak atau katarak center dengan metode unggulan terbaru yang canggih, yakni vakoemulsifikasi atau awam menyebut laser merupakan teknik pembedahan katarak terbaru yang selain lebih cepat dan nyaman ditambah dengan keunggulan lain seperti dengan irisan lebih kecil, tanpa bius suntik, tanpa penutup mata dan tanpa rawat inap serta proses penyembuhan lebih cepat. Pemeriksaan mata umum dengan fasilitas diagnostik canggih, slit lamp biomikroskop, non-kontak
tonometri, autorefraktokeratometri, digital biometri, strabismus atau mata juling, pediatrik ophthalmologis atau mata anak. Jaringan klinik mata EDC Group tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur, antara lain sepanjang Sidoarjo, Mojosari, Mojokerto, Mojo Agung, Jombang, Bangil, Pasuruan, Warujayeng, Nganjuk, Bangkalan, Madura, Tulungagung, dan Trenggalek. Alamat praktek Jalan Manggis nomor 76A, 76B, RT 1, RW 1 Kepulaurejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Telepon 0351 81 93 006. WhatsApp di 0822 33 35 7013. Klinik Mata EDC Group, solusi mata sehat. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan bersama narasumber kita Bu Siswati ya. Baik Bu Siswati, sebelum kita lanjut ngobrol, ini sudah ada pertanyaan lagi di WhatsApp Rasi ya. Kita jawab pertanyaan dulu. Ya. Ini dari Bu Ida. Halo, selamat siang Bu. Mau tanya bagaimana cara pemakaian masker yang benar. Katanya kan harus pakai masker 2 lapis, yang kain sama yang masker biasa itu. Nah, ini apakah efektif? Terima kasih. Oh iya, terima kasih pertanyaannya Bu Ida. Selamat siang juga. Pertanyaannya bagus ya. Ya, intinya begini. Mengenakan masker itu mau lapisnya 1, mau di double 2 diperbolehkan, tetapi tidak mengharuskan. Seperti tidak itu. Wajib ya? Tidak wajib. Yang pasti itu harus benar tata kelolanya. Maksudnya tata kelola bagaimana? Gitu ya. Contohnya saya hanya mengenakan 1 masker bedah gitu ya, karena saya di rumah sakit gitu ya, jadi saya mengenakan masker bedah, dan karena saya juga sudah nyaman ya, bahkan sekarang kan masker harganya sudah sangat lumayan murah gitu ya, murah meriah gitu ya, tetapi kita juga harus pilih-pilih, awas kalau maskernya ini apa ya, bekas pakai. Nah, betul, ditakutkan itu ya kan banyak gitu. Iya, karena saking murahnya begitu ya, kita harus hati-hati juga. Nah, intinya begini, tata kelola yang benar itu, ketika kita mengenakan masker, kita harus terlebih dahulu mencuci tangan, kemudian baru kita mengenakan masker dengan tepat, yaitu menutup rapat bagian mulut dan hidung kita. Jangan sampai kita sering membuka masker gitu ya, sering membuka masker terutama di area-area umum gitu ya. Jadi hati-hati. Kemudian lagi jangan sering menyentuh, ketika kita menyentuh bagian luar masker jangan langsung pegang makanan. Gitu ya. Cuci tangan setiap kita mau memegang makanan gitu ya. Lakukanlah kebersihan tangan gitu ya. Kemudian lagi sebenarnya kan gini, kalau yang 2 masker tadi, saya kembali lagi dulu yang kedua masker tadi ya. Sebenarnya maksudnya 2 masker itu adalah meningkatkan kerapatan, ibaratnya daya saring gitu ya. Yang tadinya cuma 1 masker ditambahkan kain gitu ya. Tetapi ya kita harus melihat dulu bagaimana kita mampukah mengelola, melakukan tata kelola yang benar. Karena apa? Tadi yang saya bilang, masker itu ada masanya gitu. Ada waktu bagaimana kita harus menggantinya. Tidak mulai dari pagi sampai sore nggak berganti gitu ya.
lebih baik ya dikenakan satu masker tapi kita mengganti secara periodik gitu ya, 4-6 jam kita ganti maskernya daripada 2 kemudian kita nggak pernah ganti-ganti sampai kotor gitu ya. Nah itu kurang tepat juga. Kemudian masker ketika dilepas jangan digledek nih di mana-mana, ditaruh di mana-mana. Nah, biasanya gitu. Habis pulang wes langsung. Nah, kemudian jangan dibuang di sembarang tempat gitu ya. Karena apa? Dari masker kita juga bisa menimbulkan penyebab penularan virus gitu ya. Jadi harus hati-hati. Makanya maskernya kalau memang mau ganti silahkan disimpan, dimasukkan ke dalam plastik gitu ya. Tapi disobek maskernya kalau maskernya yang disposable gitu ya, supaya tidak direuse, digunakan ulang oleh orang lain yang menemukan gitu ya. Akhirnya terjadi pemalsuan kan gitu ya. Nah seperti itu dimasukkan aja ke dalam plastik. Habis itu nanti kalau sudah ada tempat sampah baru kita buang. Atau dibungkus kertas, tidak harus plastik gitu ya. Jadi jangan dibuang di sembarang tempat, harus dimasukkan ke dalam tempat sampah. Intinya begitu. Terus jangan lupa setelah membuang dari masker yang sudah kotor gitu ya, karena maskernya kan kita gitu ya, kita lihat meskipun misalkan sebelum 4-6 jam sudah kotor ya kita harus ganti, sudah kotor, sudah basah karena terciprat sesuatu gitu ya, kena pas makan kotor ya itu harus kita ganti gitu ya, kayak gitu. Kemudian lagi apalagi kita harus mengukur kemampuan kita ketika memakai masker berlapis-lapis itu. Kita merasa sesak nggak sih? Nah, kita harus, karena tiap orang tuh berbeda. Betul. Gitu ya, jangan memaksakan sama seperti orang lain gitu ya. Kita harus tahu, kok rasanya ini aku ngap banget. Nah, gitu. apalagi cuacanya kalau di luar ya. Sesuatu, waduh. Satu lapis aja itu kadang udah ngap gitu. Iya. Yang jelas yang pasti kita memang harus tetap mengenakan masker meskipun cuacanya yang seperti ini, tetapi kita ya harus pakailah masker yang nyaman tapi aman begitu loh ya. Cuaca seperti ini kita malah harus tetap pakai masker, harus protek karena debu seperti angin kayak gitu. Iya, betul. Jadi segala upaya untuk supaya kita aman itu sebenarnya diperbolehkan. Meskipun itu tidak diharuskan diwajibkan double 2, tidak. Saya pun juga tidak double 2 ya. Di rumah sakit pun saya juga nggak pernah double 2. Ya pakainya ya satu aja, masker bedah satu. Kemudian ketika saya berkeliling ke ruangan gitu ya, nanti akan saya ganti masker saya, ganti yang baru. Jadi kita sudah ada bawa stok di tas, di mobil, di mana-mana kita harus siap stok masker itu gitu ya. Karena sekarang masker dan hand sanitizer itu seperti menjadi kebutuhan ya buat kita. Wajib dibawa kemana-mana gitu ya. Kemudian kita sudah pakai masker benar ya, kita kurang menerapkan cuci tangan yang benar, ataupun kita suka berkerumun, kita nggak menjaga jarak dengan orang lain, itu pun juga berpotensi buat kita. Kayaknya saya sudah sering pakai masker deh kan gitu ya. Tapi kenapa kok saya masih kena gitu ya. Nah banyak hal gitu ya, bukan karena dari soal maskernya. Masker aja ya. Itu tadi ya, yang penting itu masker 1 maupun 2 itu terserah, yang mengukur kemampuan kita dan harus menutup. Dipakai dengan benar dan tepat. Dan jangan lupa diganti. Diganti secara periodik 4-6 jam ya. Oke, terima kasih Bu Sulistiawati. Ini tadi buat Bu Ida, pertanyaan sudah dijawab ya. Baik, kita lanjut lagi ke materi kita tentang bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian COVID ini Bu Ida. Monggo kita lanjut lagi. Untuk upaya untuk pengendalian sendiri. Nih, pengendaliannya belum ya, tadi kan upaya. Jadi upaya. Jadi untuk pengendaliannya Bu Ida. Oke. Nah, ini ya. Sebenarnya ini ada metode baru. Kemarin ini juga baru diloncengkan ya, kurang lebih kita ada namanya 15M ternyata itu. Bukan 5M. Bukan 5M lagi. Ternyata 15M. Jadi lebih diperdetail gitu ya. Kalau Karen ngiranya itu 15 miliar. Ternyata 15M. Gitu ya. Kasih 15M. 15M. Nah, apa sih 15M itu ya? Dibagi menjadi 2, yaitu yang tujuan
7M-nya itu adalah untuk memutus mata rantai infeksi gitu ya. Kemudian yang 8M-nya ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas dari tubuh kita gitu ya. 7M. M yang pertama adalah memakai masker, tadi yang sudah dibahas ya, harus tepat dan benar. Kemudian M yang kedua itu adalah memakai pelindung mata. Pakai kacamata. Iya, pakai kacamata karena ingat mata kita ini adalah salah satu port entry, pintu masuk pintu masuk virus bakteri masuk ke tubuh kita gitu ya. Kemudian M yang ketiga adalah mencuci tangan. Jangan bosen, jadikan itu adalah kebiasaan, menjadi budaya kita bahwa kita ini orang yang menjaga kebersihan diri gitu ya. Kemudian M yang keempat adalah menjaga jarak gitu ya. Jangan lupa dimanapun gitu ya, bahkan di tempat kerja, kemudian di luar sana ketika mungkin jalan-jalan, makan gitu ya. Jadi hati-hati karena apa? COVID ini masih ada di sekitar kita, itu belum musnah sepenuhnya gitu ya. Jadi kita harus menjaga. Kemudian yang M5-nya adalah menjauhi kerumunan gitu ya. Kalau kita bisa melakukannya secara nggak harus bertemu ya, kita lebih baik melakukan secara online kan gitu ya. Betul. Nah, kalau memang harus bertemu ya harus hati-hati kan gitu belanja ya. Sekarang juga online. Oh iya, sekarang belanja semuanya online gitu ya. Apa-apa digalakkan secara online gitu ya. Menghindari kerumunan gitu ya. M yang keenam adalah melaksanakan PHBS gitu ya. Upaya perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri kita, baik di rumah, di tempat kerja, bahkan dimanapun. Contohnya gimana, kita jalan-jalan jangan buang sampah sembarangan. Nah itu ya contoh perilaku PHBS. Kemudian M7-nya adalah menghindari mengusap-ngusap wajah kita, mengucek mata. Kan itu ya, kadang ini ya enggak refleks gitu ya. Refleks itu kalau gatal tiba-tiba tanpa cuci tangan langsung kita menggosok mata kita gitu ya. Nah itu. Kemudian 8M yang selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas dari tubuh kita. Karena apa? Tingkat kekebalan tubuh kita yang baik gitu ya, tentunya akan jika orang itu terinfeksi COVID, kalau daya tahan tubuh sebelumnya bagus, tentunya tingkat keparahannya berbeda gitu ya. Tapi imunitas itu tidak bisa dibentuk 1-2 hari. Itu dari perilaku kita yang setiap hari kan gitu ya. Tidak hanya hari ini saya minum sesuatu yang bergizi bernutrisi tinggi, habis itu saya sudah aman. Belum tentu. Saya minum vitamin kemudian saya sudah aman, tidak bisa. Jadi imunitas itu dibentuk butuh waktu gitu ya. Tadi M yang di bagian M8M-nya, M8 yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Bukan makanan enak ya, tetapi makanan yang bergizi. Kalau enak banyak. Kalau enak banyak, tapi belum tentu itu bergizi gitu ya. M yang ke-9 itu meminum minuman sehat dan hangat. Nah, tadi yang lebih suka minum dingin-dingin hati-hati, apalagi ini musimnya sudah kayak Karin sekarang. Iya. Jadi korban ya. Jadi sukai minuman hangat karena ketika kita minum hangat rasanya tenggorokan itu menjadi terasa lebih nyaman gitu ya, enak gitu ya. Kemudian ini mengistirahatkan. Jadi kualitas tidur kita itu juga harus cukup gitu ya. Untuk orang dewasa tentunya 7-8 jam gitu ya. Itu tidur yang pules istilahnya begitu ya. Sehingga supaya tujuannya itu benar-benar tubuh kita itu menjadi rileks gitu ya dengan istirahat itu. Bukan istirahatnya istirahat sambil mikir ya, sambil ngelamun. Betul. Jadi apalagi anak-anak muda jangan sering tidur begadang larut malam itu ya, itu akan berpotensi juga menurunkan namanya immunity gitu ya, imunitasnya. Kemudian M yang ke-11 adalah menurunkan tingkat stres. Nah, itu ya, kalau stres itu memang tiap orang berbeda-beda gitu ya. Kadarnya tuh berbeda-beda. Makanya kita bikin happy aja. Ya.
semuanya akan selesai dengan sendirinya. Kita jalani kehidupan dengan ya bersabar ya, gitu ya. Akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Puitis sekali nih mbaknya ini. Kemudian M yang ke-12 adalah sukalah berolahraga, mengolahragakan. Kayaknya ini yang susah ini. Oh, susah ya. Jadi kita harus, makanya kalau kita lihat coba ya di jalan-jalan, bahkan di alun-alun, di gor, ada yang lari-lari. Sekarang sudah mereka tingkat kesadaran untuk berolahraga itu sudah meningkat. Artinya apa? Bahwa semua orang sekarang itu sudah lebih banyak memberikan prioritas untuk kesehatannya, gitu ya sebenarnya. Betul. Kemudian lagi M yang ke-13 adalah meningkatkan iman. Nah, iman ini banyak loh kaitannya, gitu ya. Contohnya begini, terhadap COVID aja banyak yang nggak iman ya, banyak yang nggak percaya kalau COVID itu ada. Betul. Nah, ini adalah istilahnya nyata bahwa COVID itu memang ada, gitu ya. Jadi kita harus semua fakta semuanya sudah ada, gitu ya. Kalau kita percaya, otomatis kita akan mencari upaya, ya, bagaimana menghindar, bagaimana mengatasi, seperti itu. Kuncinya adalah meningkatkan keimanan, baik keimanan terhadap hablum minallah, gitu ya. Nah, itu karena yang paling utama, gitu ya. Iya. Kemudian M yang ke-14 adalah memelihara hati bersih. Nah, jangan suka parnoan karena akan membawa efek negatif kepada diri kita sendiri. Kayak menyonding diri sendiri. Iya, betul. Kalau aura tubuhnya banyak negatifnya, secara otomatis akan juga bisa menurunkan namanya imunitas tubuh, kan gitu ya. Jadi berpikir aja positif, jangan suka berprasangka jelek-jelek kepada sesuatu yang kita lihat, gitu ya. Karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Betul. Nah, gitu. Dan yang terakhir, yang terakhir M15-nya ya, memanjatkan doa kepada Tuhan, kepada Allah ya. Jadi apapun doa panjenengan, kalau kita semua berdoa, gitu ya, apapun yang kita inginkan, gitu ya, kan Allah sudah berjanji akan dikabulkan. Nah, betul. Tapi waktunya saja yang berbeda kapannya, gitu ya. Itu butuh iman juga tadi ya, butuh percaya. Kok aku berdoanya misalkan minta dapat uang segini, kok nggak dapat ya? Nah, kadang seseorang menghitungnya secara materi, tidak menghitung nilai yang lain. Nah, betul. Kan kesehatan. Betul, sehat itu nilainya juga sangat luar biasa. Iya. M15 tadi ya. Ya, betul. Baik, terima kasih nih Bu Sulestiawati, karena waktunya udah hampir mepet. Udah mepet ya. Udah hampir selesai ya. Ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat sahabat Rasi yang ada di Magetan, monggo silahkan. Ya, oke. Untuk sahabat Rasi semuanya yang mendengarkan hari ini, intinya jangan takut datang ke rumah sakit, gitu ya. Bahwa di rumah sakit tidak ada yang di-COVID-kan kalau memang tidak COVID, gitu ya. Jadi jangan takut datang ke rumah sakit. Kemudian monggo diterapkan 15M-nya. Nanti kalau bingung nanti tanya kerpeannya ke sahabat Rasi. Nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya. Oh iya, betul ya. Jadi intinya semoga kita semua di era pandemi ini akan selalu sehat, gitu ya. Menjaga diri kita sendiri, keluarga kita agar selalu sehat, meningkatkan nilai diri kita menjadi manusia yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, iman yang lebih baik, gitu ya. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Terima kasih. Terima kasih juga. Ya, terima kasih juga ini buat Bu Siswati. Ya, semoga kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya. Dan obrolan kita tadi bermanfaat. Mungkin yang belum baru bergabung ataupun juga nggak sempet gitu ya dengerin kita, nanti bisa dilihat tayangan ulangnya. Ini ada di channel YouTube Rasi Magetan ya. Yang belum subscribe, ayo cepetan subscribe ini ya. Baik, terima kasih Bu Siswati ya. Dan
Karin tuntaskan dulu kebersamaan kita di acara Ngobrol Sehat hari ini. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tembang terbaik di Magetan.